Selamat datang kembali di kanal Dongeng Pengantar Tidur. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang mengerikan, sebuah tragedi yang melibatkan bom leher, perampokan bank, dan konspirasi yang penuh intrik. Siapa yang menjadi korban sejati dalam kisah ini, dan siapa dalang di balik semua kekejaman ini? Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena banyak kejutan dan detail mengerikan yang akan terungkap. Pada pukul 2.20 siang, tanggal 28 Agustus 2003, seorang pengantar pizza bernama Brian Wells merampok bank PNC di pinggiran Erie, Pennsylvania. Ia mengenakan bom rakitan di lehernya, memakai kaos gas, dan membawa pistol rakitan yang tampak seperti tongkat. Brian mendekati teller dan menyerahkan selembar kertas bertuliskan, "Kumpulkan staf dengan kode aksas ke brankas dan segera isi tas ini dengan $250.000. Kamu hanya punya 15 menit." Para teller mengatakan mereka tidak bisa membuka brankas dan hanya bisa memberikan lebih dari $8.000 uang tunai yang tersedia di brankas saat itu. Brian tampak tenang, mengambil uang itu dan meninggalkan bank. Ia bahkan mengambil permen lollipop di konter sebelum keluar. 15 menit kemudian, Brian ditangkap polisi dan diborgol di sebuah tempat parkir. Brian memberitahu polisi bahwa ia memiliki bom rakitan di lehernya dan bom itu bisa meledak kapan saja. Polisi mengacungkan senjata ke arahnya dan mengira ia hanya mengancam. Namun, setelah polisi melihat bom berjangka waktu itu, mereka segera menjauh dan memanggil tim penjinak bom. Sayangnya, tim penjinak bom tidak berada di dekat lokasi. Terlebih lagi, polisi harus memblokir area tersebut, memperburuk kemacetan lalu lintas, dan menghambat tim penyelamat untuk tiba tepat waktu. Brian diborgol dan duduk di tanah, sementara para reporter dan warga yang penasaran berkumpul di sekitarnya. "Demi keamanan, Tuan, menyingkirlah dari sini." Dia mengeluarkan kunci dan mulai menyetel pewaktu. Aku mendengar suara tik-tik saat dia menyetelnya. "Ini akan meledak. Aku tidak bohong. Kenapa tidak ada yang datang untuk melepaskannya? Waktuku tidak banyak lagi. Dia sudah menyetel pewaktu." 25 menit kemudian, bom itu mulai berbunyi bip lebih cepat dan tiba-tiba meledak, merenggut nyawa Brian tepat di depan kamera para media. Tim penjinak bom tiba 3 menit kemudian, tetapi sudah terlambat. Saat memeriksa mobil Brian, polisi menemukan 5 halaman tulisan tangan yang panjang berisi instruksi rinci tentang bagaimana Brian harus pergi ke berbagai lokasi untuk mencari petunjuk dan menemukan kunci pembuka bom. Dalam surat itu, pelaku menyebut dirinya kami, mengisyaratkan bahwa ini adalah konspirasi kelompok kriminal. Mereka mengancam Brian untuk melakukan persis seperti yang diminta dalam surat instruksi. "Lakukan dulu, pikirkan kemudian, atau kamu akan mati." Surat itu menuntun polisi ke lokasi berikutnya yang seharusnya Brian kunjungi. Itu adalah jalan setapak terpencil di dekat jalan raya. Mereka menemukan seutas tali dengan tulisan Vietnam yang diikat pada sebuah pohon. Polisi melihat sebuah van biru berdiri dari kejauhan mengawasi. Pengemudi van itu pasti orang yang meninggalkan petunjuk untuk Brian dan sedang menunggunya datang untuk menyerahkan uang. Namun, ketika ia melihat polisi, ia tahu rencana itu gagal dan segera memutar balik dan menghilang. Polisi mencoba mengikuti semua permintaan dalam surat instruksi. Namun, dengan waktu yang sangat singkat yang diatur pada bom, Brian tidak akan pernah bisa tiba di lokasi terakhir untuk mengambil kunci penjinak bom. Nasib Brian sudah ditentukan sejak saat mereka memasang bom di lehernya. Penyelidikan. Sebelum bom meledak, Brian telah memberikan beberapa informasi kepada polisi seperti nama dan tempat kerjanya. Brian bersikeras bahwa sekelompok orang telah menjebaknya dan memaksanya untuk merampok bank.
Polisi mendatangi restoran Pizza Mamma Mia tempat Brian bekerja dan rekan-rekan Brian tidak percaya bahwa ia bisa membuat bom sendiri. Brian dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah disukai. Ia telah bekerja di toko pizza itu selama 10 tahun. Pada pukul 1.47 siang, tanggal 28 Agustus, seorang pelanggan menelpon untuk memesan 2 pizza. Pemilik toko yang mengangkat telepon, tetapi ia tidak dapat memahami alamat yang dijelaskan penelpon, sehingga ia menyerahkan telepon kepada Brian. Meskipun sudah hampir akhir shiftnya, Brian setuju untuk mengantarkan pizza terakhir. Pemilik toko tidak dapat memahami alamat pengiriman pizza karena itu adalah tempat terpencil dekat menara transmisi televisi di ujung jalan tanah. Polisi mencari ke lokasi ini dan mereka menemukan jejak ban dan jejak kaki yang cocok dengan sepatu Brian. Jejak di tanah juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun, polisi tidak menemukan petunjuk apapun tentang mengapa Brian ada di sana dan siapa yang ia temui. Jalan buntu, polisi menggeledah rumah Brian dan mereka juga tidak menemukan tanda-tanda bahwa ia telah membuat bom di sana. Satu-satunya petunjuk yang mereka temukan adalah daftar nomor telepon wanita panggilan di daerah tersebut. Analisis FBI menunjukkan bahwa bom itu bukan karya amatir. Bom itu dirancang dengan sangat cermat. Siapapun yang membuat perangkat ini pasti adalah orang yang sangat cerdas, terampil, dan memiliki pengetahuan tentang elektronik. Bom itu terdiri dari 2 bagian, sebuah kalung logam dengan 4 lubang kunci, dan sebuah kotak besi berisi bahan peledak. Kalung itu tampak seperti borgol raksasa yang melilit leher Brian. Perancang bom itu juga menggunakan banyak kabel yang tidak perlu dan rumit untuk menipu para ahli penjinak bom. Jenis bom leher ini sangat jarang digunakan oleh para kriminal. Hanya gembong narkoba Meksiko yang menggunakan jenis bom ini dalam perang memperebutkan wilayah. Namun, penelitian terhadap kalung bom itu juga tidak memberikan petunjuk yang berguna bagi polisi. Tes DNA juga tidak membuahkan hasil. Penyelidikan tampaknya menemui jalan buntu hingga 3 minggu kemudian, mayat di dalam freezer. Pada tanggal 21 September 2003, 3 minggu setelah perampokan, polisi menerima panggilan telepon. 911, ada keadaan darurat apa? 8645 Peach Street, di garasi. Ada mayat di dalam freezer dan sedang membusuk. Ada seorang wanita di sini yang ingin kalian interogasi. Siapa nama Anda, Tuan? Bill Rothstein. Penelepon itu adalah Bill Rothstein, mantan tunangan Marjorie Armstrong. Bill mendatangi kantor polisi untuk diinterogasi dan menjelaskan bahwa ia dan Marjorie adalah teman selama bertahun-tahun dan Marjorie sering meminta bantuannya. 6 minggu sebelumnya, Marjorie menelepon Bill dalam keadaan panik, mengatakan bahwa ia telah menembak mati pacarnya James Roden dan ia meminta Bill untuk menyingkirkan mayat itu. Bill setuju untuk membantu. Ia membungkus mayat itu dalam terpal, lalu membawanya pulang untuk disimpan di dalam freezer di garasi rumahnya. Namun, ia kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Polisi mendatangi rumah Bill dan menemukan mayat di dalam freezer. Mereka segera menangkap Marjorie. Dan inilah bagian yang menarik. Saat memulihkan jenazah James, para penyidik menyadari bahwa rumah Bill hanya berjarak kurang dari 500 meter dari tempat Brian terakhir kali mengantar pizza, tepat di bawah menara transmisi. Si jenius gila, Marjorie Armstrong. Marjorie Armstrong lahir pada tahun 1949. Ia telah tinggal di Erie, Pennsylvania sepanjang hidupnya. Ia adalah anak tunggal dari keluarga kaya. Sejak kecil, Marjorie dianggap sebagai anak ajaib, mahir dalam musik dan selalu lulus sebagai siswa terbaik di kelasnya. Dengan IQ tinggi, ia sangat baik di universitas dan meraih gelar master. Kekasih SMA Marjorie adalah Bill. Ia juga dikatakan memiliki IQ jenius. Keduanya bertunangan di usia 20-an, tetapi hubungan itu tidak bertahan lama. Setelah Marjorie membatalkan pertunangan, ia mulai berjuang dengan gangguan mentalnya, termasuk gangguan bipolar dan depresi. Pada tahun 1984, ia membunuh pacarnya berikutnya, Robert, saat pria itu tidur. Marjorie menembaknya 6 kali.
Marjorie kemudian dibebaskan karena pengadilan percaya itu hanyalah tindakan membela diri. Pada tahun 1990, Marjorie menikah dengan pacarnya berikutnya. Namun, hanya setelah 2 tahun, pada tahun 1992, saat Marjorie merawat Richard di rumah sakit, Richard tiba-tiba jatuh, kepalanya terbentur dinding dan meninggal karena pendarahan otak. Marjorie menyalahkan rumah sakit dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Sebagai orang yang cerdik, Marjorie mengajukan gugatan terhadap rumah sakit dan menerima kompensasi $250.000. Sementara itu, Marjorie masih berjuang dengan penyakit mentalnya. Ia mengajukan sertifikat disabilitas dengan alasan penyakit psikologis dan menerima banyak tunjangan sosial dari pemerintah. Sepanjang hidupnya, ia sepertinya tidak pernah harus bekerja. Pacar Marjorie berikutnya adalah James Roden, seorang pecandu alkohol yang menganggur. Mereka hidup bersama selama 9 tahun dan menurut orang-orang, James adalah orang yang lemah dan selalu dikendalikan oleh Marjorie. Pada bulan Agustus 2003, setelah pertengkaran, ia menembak James Roden dan mayat di dalam freezer itu adalah dirinya, si jenius gila Bill Rothstein. Marjorie menolak berbicara dengan para penyelidik, tetapi Bill sangat suka berbicara dan tampak antusias bekerja sama dengan polisi. Bill mengatakan kepada agen FBI bahwa ia adalah orang terpintar di ruangan itu dan menceritakan latar belakang akademisnya yang mengesankan. Bill memiliki gelar insinyur listrik dan ia pernah menjadi guru sains berspesialisasi dalam penelitian robotika. Dengan menyombongkan diri, Bill secara tidak sengaja mengakui kepada polisi bahwa ia cocok dengan profil pembuat bom rakitan yang mereka cari. Bill bahkan mengizinkan para detektif datang ke rumahnya untuk menggambarkan bagaimana ia membantu Marjorie membuang mayat itu. Seperti halnya rumah Marjorie, rumah Bill juga sama berantakannya. Tak lama kemudian, Bill didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Para penyelidik mencoba mendapatkan pengakuan dari Bill di ranjang kematiannya. Namun, ia meninggal dunia tanpa memberikan petunjuk yang berguna. Pada akhir tahun 2004, Marjorie dinyatakan cukup stabil secara psikologis untuk diadili. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan James Roden dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ia berbicara tanpa henti, tampak seperti orang gila. Namun, agen FBI berpendapat bahwa ia sepenuhnya mengendalikan perkataannya dan adalah seorang ahli dalam memanipulasi psikologi orang lain. Ia tidak mengakui keterlibatan apapun dalam perampokan bank dan kematian Brian, tetapi justru membual kepada teman-teman satu selnya tentang bagaimana ia telah mengendalikan perampokan itu. Teman-teman satu sel Marjorie melaporkan hal ini kepada polisi, tetapi polisi tidak terlalu memperhatikannya karena menganggap kesaksian narapidana tidak memiliki banyak nilai. Selama waktu ini, polisi juga menemukan 2 nama baru, Floyd dan Ken Barnes. Sebelum perampokan terjadi, Bill tinggal bersama seorang teman bernama Floyd. Ia adalah narapidana yang didakwa atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Namun, segera setelah perampokan terjadi, Floyd pindah tempat tinggal dan ditangkap. Polisi mendatangi penjara dan bertemu Floyd. Ia mengakui telah menyaksikan Bill, Ken, dan Marjorie memaksa Brian dengan todongan senjata dan memasang bom di lehernya. Meskipun demikian, Floyd menyangkal keterlibatan lainnya dalam konspirasi mereka. Sementara polisi tidak banyak mendapatkan informasi dari Floyd, pengakuan Ken adalah kunci penting untuk memecahkan kasus ini. Ken adalah teman bersama Marjorie dan Bill. Ia tampak aneh tetapi cerdas dan adalah seorang pensiunan teknisi TV. Ken juga seorang pengedar narkoba. Ketika diinterogasi polisi pada tanggal 11 Agustus 2005, Ken mengakui ia adalah bagian dari konspirasi perampokan bank. Ken mengatakan kepada para penyelidik bahwa Bill adalah orang yang membuat bom dan perampokan itu adalah ide Marjorie. Mereka meminta bantuan Ken mengenai mekanisme pewaktu pada bom tersebut. Bagian yang paling aneh adalah alasan Marjorie ingin merampok bank. Ken mengatakan bahwa Marjorie membutuhkan uang untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya demi mendapatkan warisan. Ken tahu ini karena pembunuh bayaran itu seharusnya adalah Ken.
Setelah mendapatkan kesaksian penting dari Ken, polisi baru mulai memeriksa kembali berkas Bill. Mereka menyadari hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Pertama, Bill memiliki sebuah van biru dan polisi telah memastikan bahwa itulah van yang ia lihat ketika mereka tiba di lokasi tempat tali bertuliskan Vietnam diikat pada pohon. Kedua, di tengah kekacauan di garasi Bill, polisi telah mengabaikan bukti yang sangat penting yang tergeletak tepat di depan mata mereka. Itu adalah sketsa untuk bom rakitan. Ketiga, polisi telah memverifikasi bahwa tulisan tangan yang samar di balik surat itu adalah tulisan tangan Bill. Sampai saat ini, peran Marjorie, Bill, dan Ken dalam kasus ini sudah jelas. Namun, peran Brian dalam kasus ini masih menjadi perdebatan. Beberapa orang percaya bahwa Brian adalah korban, tetapi sekaligus juga seorang kaki tangan. Ada seorang saksi yang melihat ia bertemu Ken tepat sebelum hari perampokan. Polisi percaya bahwa Brian telah ditipu untuk bekerja sama merampok bank karena ia percaya bahwa bom itu palsu. Hal ini menjelaskan sikap Brian yang awalnya tenang secara aneh saat merampok bank. Baru ketika ia diborgol dan bom mulai berbunyi bip terus-menerus, Brian menyadari bahwa ia telah ditipu. Kesimpulan ini membuat keluarga Brian sangat marah dan banyak orang tidak setuju. Dia tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa mereka memesan pizza dan memancingnya ke menara TV lalu memasang bom di lehernya. Mereka percaya bahwa Brian hanyalah seorang pengantar pizza yang tidak bersalah yang secara tidak sengaja diserang oleh sekelompok orang kejam saat mengantar pizza. Kesucian Brian tidak terungkap hingga 5 tahun kemudian ketika seorang wanita panggilan bersedia untuk tampil. Ia bernama Jessica Hopsick, seorang wanita panggilan yang dikenal Brian. Jessica mengakui ia sering membeli narkoba dari Ken. Dan suatu hari, Ken memintanya untuk mencarikan seorang pria yang penakut, ramah, dan mudah dikendalikan sebagai imbalan $5.000. Dalam kondisi kecanduan obat, ia memperkenalkan Brian kepada mereka dan memberikan jadwal kerja Brian. Dari awal hingga akhir, Brian hanyalah korban tak bersalah yang digunakan dalam rencana gelap oleh orang-orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Jessica mengatakan bahwa hal ini akan menghantuinya seumur hidup. Pada tanggal 3 September 2008, Ken dijatuhi hukuman atas kejahatan perampokan bank saat ia sedang menjalani hukuman penjara untuk kejahatan perdagangan narkoba lainnya. Ia dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Pada tanggal 1 November 2010, Marjorie juga dinyatakan bersalah sebagai dalang dalam kasus Brian Wells dan dijatuhi hukuman seumur hidup saat ia sedang menjalani hukuman penjara atas kasus pembunuhan James Roden. Marjorie meninggal di penjara karena kanker payudara pada tahun 2017, sementara Ken meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 2019. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan ke kanal kami, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami juga sangat ingin mendengar pikiran dan pendapat Anda tentang kasus ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan tetaplah waspada.